Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih tetap semangat untuk terus menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang ke-8, materi yang akan kita bahas adalah jenis-jenis permutasi. Yang pertama adalah permutasi n unsur yang berbeda. Dua adalah permutasi dengan unsur yang sama. Yang ketiga, permutasi berulang. Dan yang keempat, permutasi siklis. Perlu diperhatikan bahwa dari keempat permutasi tersebut, permutasi siklis merupakan permutasi yang agak berbeda karena susunan permutasi siklis berbentuk melingkar. Kita bahas poin yang pertama, yaitu permutasi n unsur yang berbeda. Jika 0 kurang dari R kurang atau sama dengan N, maka rumusnya adalah NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Rumus ini digunakan jika R kurang dari N. Contoh, terdapat 8 orang siswa yang akan dipilih untuk menjadi ketua kelas dan sekretaris. Tentukan banyak cara untuk memilihnya. Penyelesaiannya adalah dapat dilihat bahwa N sama dengan 8 didapat dari 8 orang siswa dan R sama dengan 2 didapat dari ketua kelas dan sekretaris. Sehingga penyelesaiannya adalah dengan rumus permutasi NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurang 2 faktorial. Sehingga hasilnya 56. Selanjutnya, jika R sama dengan N, maka NPR sama dengan NPN sama dengan N faktorial. Contoh, ada 3 buku yaitu matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Buku tersebut akan disusun sejajar dalam rak buku. Tentukan banyaknya cara menyusun 3 buku tersebut. Penyelesaian, N sama dengan 3 didapat dari 3 buku, R sama dengan 3 didapat dari susunan 3 buku, sehingga NPR sama dengan NPN sama dengan N faktorial. Jadi 3P3 sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Cukup mudah bukan? Selanjutnya kita pelajari permutasi yang kedua, yaitu permutasi dengan unsur yang sama. Artinya permutasi ini memiliki unsur-unsur yang sama. Rumusnya adalah NP kurung buka R1, R2, Rn kurung tutup sama dengan N faktorial dibagi R1 faktorial kali R2 faktorial kali kali Rn faktorial. Contohnya, tentukan banyaknya kata yang dapat disusun dari kata kakak. Di sini kalian bisa melihat bahwa ada unsur-unsur yang sama di kata tersebut, yaitu huruf K ada 3 dan huruf A ada 2. Penyelesaian, N sama dengan 5 didapat dari semua huruf yang ada, yaitu K, A, K, A, K. R1 sama dengan 3, yaitu huruf K. R2 sama dengan 2, yaitu huruf A. Sehingga dirumuskan 5P kurung buka 3,2
kurung tutup, sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial, hasilnya sama dengan 10. Kita lanjut pada permutasi yang ketiga, yaitu permutasi berulang. Permutasi berulang dirumuskan Pn sama dengan N pangkat R. N adalah semua unsur yang ada, R adalah banyaknya unsur yang akan diulang. Contoh, banyaknya susunan 3 bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah penyelesaian. N sama dengan 6 didapat dari semua unsur yang ada. R sama dengan 3 didapat dari 3 bilangan yang akan diulang. Perlu diperhatikan bahwa 3 bilangan ini dapat disusun dari unsur yang sama. Selanjutnya, penyelesaiannya adalah Pn sama dengan N pangkat R. P6 sama dengan 6 pangkat 3 sama dengan 216. Selanjutnya, jenis permutasi yang keempat adalah permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi dengan susunan melingkar. Jadi, permutasi siklis ini susunan unsur-unsurnya berbentuk melingkar. Dirumuskan P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. N adalah banyaknya unsur yang ada. Penjelasan, adapun yang dimaksud susunan melingkar dapat berupa posisi duduk melingkar, permainan melingkar, posisi seperti manik-manik dalam gelang, ataupun dalam kondisi yang lain. Untuk penerapannya dapat kalian amati pada contoh soal berikut. Ari, Budi, Cahyo, dan Desi duduk melingkar menghadap sebuah meja makan. Tentukan banyaknya urutan duduk yang mungkin. Yang pertama adalah susunannya A, B, C, D. Susunan yang kedua adalah A, B, D, C. Selanjutnya, susunan yang ketiga adalah A, C, D, B. Dan yang keempat adalah A, C, B, D. Selanjutnya, susunan yang kelima dan keenam adalah masing-masing A, D, B, C. Dan A, D, C, B. Sehingga keempat orang tersebut dapat menempati posisi duduk menghadap meja bundar sebanyak 6 cara atau 6 susunan. Atau kita dapat dengan mudah mengetahui banyaknya susunan dengan menggunakan rumus permutasi siklis, yaitu penyelesaiannya N sama dengan 4 didapat dari 4 orang yang akan duduk. P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial sama dengan 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Sehingga banyaknya susunan yang melingkar ada 6. Demikianlah materi jenis-jenis permutasi. Harapan Bapak semoga kalian semua dapat memahaminya dan mengerti. Dan untuk mengasah keterampilan dan pemahaman kalian, silahkan kalian bisa mengerjakan 5 soal yang Bapak berikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.